Halo, assalamualaikum Canva lovers. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk informasi video terbaru. Ini bikinnya tuh teka-teki via Canva menggunakan kanvas dokumen A4. Nah, kali ini kita akan membuat tutorialnya menggunakan elemen free, di mana pengguna Canva atau user Canva free bisa menggunakan atau membuat hal ini menggunakan elemen-elemen yang gratis. Jadi saya pastikan ketika kita sebagai user free, kita bisa membuat ini dengan mudah. Jangan lupa kalian zoom untuk merapikannya dan menggunakan ikon posisi untuk mengatur jarak kerapiannya. Jangan lupa kalian satukan, kalian gabungkan, kemudian kalian duplikat ulang atau tambahkan. Jadi di Canva itu sudah lengkap ya, kalian bisa menggabungkan elemen satu dengan elemen lainnya. Nah, jadi apabila kalian mau memindahkannya, elemennya sudah digabungkan tadi, bisa kalian pindahkan secara bersamaan tanpa berantakan. Jadi untuk elemen yang sudah digabungkan tadi bisa kita duplikat dengan bentuk dan banyak yang sama. Jadi untuk memisahkannya tinggal klik ikon pisahkan. Nah, disitu bisa kita buat juga kelompok 4, misal ada kotaknya yang berisi 4 kita gabungkan, yang berisi 2 atau 3 kita gabungkan. Jadi itu akan mempermudah pembuatan teka-teki silang ini di Canva. Jadi memang gak bisa rapi-rapi banget ya, tapi kurang lebih cara buatnya sesimpel ini. Jadi ini saya hanya menggunakan beberapa elemen yang benar-benar gratis. Jadi saya jamin ketika user free membuat hal ini dengan contoh yang sudah saya buatkan, saya jamin gak bakal ada penagihan di saat mengunduhnya. Kalau mau membuat ini kita harus udah ada konsep. Nah, jadi konsepnya itu seperti apa? Jadi kita siapkan dulu bahannya, pertanyaannya apa dan jawabannya apa. Nah, jadi kalau sudah ada pertanyaan dan jawaban, tinggal kalian buat coret-coret gimana jawaban itu akan memenuhi kotak-kotak tersebut. Jadi ini saya bikin kotak-kotak udah saya siapkan juga soalnya jawabannya, jadi saya pun nggak ngasal gitu. Jadi kalian bisa siapkan dulu jawabannya. Misal tema kalian hari ini adalah bunga. Nah, jadi misalkan kalian membuat jawabannya itu semacam mawar atau bunga matahari. Nah, di situ kalian sudah siapkan ada berapa kotak yang dibutuhkan untuk penulisan mawar, matahari, atau yang lain, atau melati. Nah, jadi tinggal kalian menggunakan nanti di posisinya gimana. Nah, misal di mendatarnya itu ada mawar, nah di ke bawahnya itu bisa jadi matahari di M-nya. Jadi penempatan huruf depan sama kotak-kotak itu isinya dipasin gitu. Jadi kalau misalnya udah ada ke samping mawar berarti udah ada 5 kotak, tinggal mawar M ke bawah itu butuh berapa kotak untuk penulisan bunga matahari atau matahari aja gitu. Nah, jadi memang kita harus lebih teliti lagi dalam pengisian kotak agar nanti pengerja soal atau siswa yang mau mengerjakan teka-teki ini tidak bingung. Saya mudah menemukan jawabannya namun kotaknya itu tidak cukup atau bahkan lebih. Nah, jadi kita harus lebih teliti lagi bagaimana caranya kita membuat ini, konsepnya sudah tepat, penggunaan kotaknya sudah benar juga, ada berapa kotak itu harus bener-bener pas. Kalau perlu sebelum di download kalian isi lagi, teliti lagi. Jadi kita itu fungsinya tidak hanya sekedar membuat cara ngasal. Nah, jadi harus benar-benar lebih teliti lagi karena memang ini penggunanya kan nanti kalau memang ini buat siswa kita bukan hanya untuk satu orang, bisa 5 orang, 10 orang atau bahkan kelompok. Nah, jadi kita harus lebih ketatkan lagi di konsepnya. Kalau masalah desain kita bisa sesuai dengan kemauan kita, hanya saja saya harap jangan terlalu ramai sampai memenuhi atau mengganggu kekonsentrasian siswa. Jadi kenapa? Karena saya pribadi nih kalau bikin sesuatu kalau terlalu ramai, kecuali
kayak menggambar itu kan memang kalau rame ya bagus, tapi kalau untuk materi atau apa itu kayaknya yang mengandung unsur pembelajaran ada tempat dimana harus kanvas itu ramai dan enggak. Jadi kalau memang semuanya penuh dengan hiasan, itu juga akan mengganggu kefokusan kita. Jadi boleh kita ramaikan kanvas kita, cuman nggak harus penuh gitu. Jadi ada tempatnya, dimana ya mungkin di ujung saja atau di tengah secara transparan atau di mana. Jangan semua sisi kosong, tempat kanvas kosong itu diisi gambar. Nah itu menurut saya udah nggak bagus sih. Oke, kalau sekiranya semua kotak udah pas, udah sesuai dengan jawaban yang udah tersedia, kalian gabungkan semua, lalu perkecil, posisikan di bagian tengah. Jadi separuh dari kertas di separuh kanvasnya itu ada posisi untuk menulis soalnya, soal mendatar sama soal menurunnya. Jadi kalau nanti kebesaran, soalnya pun akan terlalu kecil kelihatannya. Nah, jadi ini saya beri garis pembatas. Nah, jadi di bagian bawah ini udah saya sediakan soal mendatar dan soal menurunnya. Nah, dimana nanti tinggal saya tulis ulang di kanvanya seperti itu. Nah, ini saya rapikan lagi ya. Nanti kalau memang garis tengahnya itu, garis pembatasnya itu kurang serak untuk bisa kita hapus ya. Nah, ini saya tulis dulu soalnya. Jangan lupa juga di bagian kotaknya itu diisi angka, dari yang soal mendatarnya itu di kotak mana, terus isi angka juga di soal yang menurunnya. Jadi pengerja soal atau pengerja teka-tekinya ini tidak kebingungan.
Kalau semuanya soal udah ditulis dan angka di bagian kotaknya udah, jangan lupa untuk ukurannya disamaratakan. Nah, ini sama kayak rata kiri biar terlihat rapi. Saya perbesar dan nanti bakal saya ganti juga model tulisannya atau fontnya biar membacanya itu lebih mudah, nggak terlalu susah. Jadi kalau untuk anak SD atau ya masih SD lah, intinya jangan gunakan tulisan atau model tulisan yang bersambung karena itu akan susah dibaca, kecuali memang untuk hiasan atau judulnya itu nggak masalah. Biar lebih cepat pengerjaannya, kalian tinggal copy paste aja font yang paling pendek, jadi nggak perlu kalian klik plus lagi, klik font lagi, klik ini itu, nggak perlu. Enaknya itu kalau kita sudah duplikat tulisan yang paling pendek, kita nggak perlu lagi klik plus untuk klik font. Nah, itu nggak perlu, jadi tinggal kita sunting aja, kita ubah tulisannya atau ubah kalimatnya, otomatis model tulisannya itu pun ngikut. Jadi dari ukuran, model tulisan atau jenis tulisan itu udah paten, nggak usah ubah-ubah lagi. Nah, gitu lebih cepatnya. Jadi nggak perlu kita klik plus, klik font, klik model tulisan dan lain-lain, gitu nggak perlu. Nah, ini udah saya isi. Ini untuk palet warna, saya cuma palet warnanya ke coklat. Kalian bisa cari warna-warna yang lain. Di sini Canva udah menyediakan palet warna. Kalau kita pencariannya misal coklat, otomatis udah dideretkan dengan coklat yang sama dengan apa, misalnya sepadannya dengan warna krem atau sepadannya dengan warna biru, hijau. Nah, itu udah enaknya di Canva seperti itu. Atau kalian mau mencoba mencari palet warna di luar Canva juga bisa. Oke, ini lanjut saya mencari di elemennya yang gratis juga, mau cari yang daun-daun. Saya nggak perlu banyak elemen di sini agar nggak terlalu ramai dan mengganggu kefokusan anak didik kita saat membaca soal dan mencari kunci jawaban. Saya juga hanya menggunakan 2 elemen yang menurut saya nggak mengganggu sama sekali sama isi soal dan cara pencarian kunci jawaban, karena ini sangat simple dan mudah banget kita kerjakan asal kita ikutin step by stepnya dari awal. Nah, jangan lupa juga ya kalian bantu channel ini biar tetap semangat bikin kontennya. Jangan lupa like dan subscribe juga, dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Nah, pastinya tutorial-tutorial simple yang saya buat menggunakan Canva. Jadi ini warna daunnya juga dari palet yang sudah disediakan sama Canva. Untuk mempermudah pengerjaan juga, saya tinggal menduplikat, kemudian saya ubah posisinya atau membalikkannya ke atas ke bawah atau samping kanan samping kiri. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Jadi saya nggak mau mengganggu penempatan kotak-kotaknya karena itu nanti akan menjadi tempat di mana nanti kita mengisi jawabannya. Jadi usahakan kalau jangan diberi ornamen agar tidak anak tidak merasa kesusahan menjawab karena tempat yang sangat sempit seperti itu. Ini menggunakan 3 elemen dari blok dan itu sama bentuk dari persegi namanya kotak, perseginya bagian kop dan bagian kotak-kotak kecilnya itu. Jadi perlu banyak elemen yang ini dan itu, tapi enak pandang aja. Jadi ini saya beri nama sekolah, nama siswa, nama kelas sama temanya apa. Jadi ini sangat membantu saya. Nah, ini juga saya bikin rata kiri biar rapi. Nah, untuk titik 2 misalnya kan kita tulisnya nama titik 2 kelas titik 2. Nah, itu otomatis gak bakal rapi. Bagaimana biar sama rata, biar sama lurus. Nah, ini bikin saya nama kelas tema, saya duplikat, kemudian saya kasih titik 2 ke bawahnya juga titik 2. Nah, seterusnya itu bakal rapi. Tinggal diisi nama, saya kasih temanya ini tentang hewan untuk saya. Jadi saya letak di bawah di bagian temanya.
Kalau mau diganti tulisannya juga ya nggak masalah, cuman saya sarankan setiap mendesain itu maksimal 3 model tulisan saja. Nah ini udah selesai ya, jangan lupa masukannya saya tunggu di kolom komentar. Terima kasih.